Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fafifa di seluruh tanah air yang bahagia. Luar biasa, saya cukup bangga hari ini. Kita lagi canvassing di daerah Sukabumi. Kebetulan kita mampir di desa Bantarsari ya Ustaz ya. Di Bantarsari ini ada masuk di Jampang Tengah, ya kan? Kebetulan kita lagi ketemu dengan santri-santri ini luar biasa. Ini ada 5 orang santri yang ada di tengah-tengah kita dari Pondok Pesantren Darul Hikmah ya. Oke. Saya boleh tahu dulu Ustadz Kudsi yang mana nih? Apa kabar Ustadz Kudsi? Pegang apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian ada Latif. Mana Mas Latif? Oke, kemudian ada Bang Gunawan. Ya. Kemudian ada santri kita Agi. Apa kabar Mas Agi? Baik. Alhamdulillah. Ada Bang Jaki ya. Oke ya. Jadi sahabat Fafifa, kita canvassing ini jadi ketemu dengan warga dan ini luar biasa. Santri-santri tadi ada Bang Aris. Kebetulan mengajak beliau ini, gimana kalau kita diskusi. Kebetulan beliau adalah orang-orang yang memang luar biasa mendukung Pak Anies, ya kan? Saya mulai dari Bang Kudsi dulu. Ya. Nah, saya kepingin tahu nih Bang, ini kan tadi dengan sangat luar biasa ya, menyambut kita, kehadiran kita di sini di tempat kita ini. Gimana perkembangan yang ada di sini melihat anak-anak muda mengenai pemahaman politik lah dulu, Ustaz Kudsi di santri-santri kita, gimana? Alhamdulillah untuk perkembangan politik, walaupun kami santri, nah sebenarnya tidak usah terjun kepada politik. Tetapi untuk zaman sekarang kami itu serba salah. Kalau kami terjun kepada politik, kalau kami nggak terjun kepada dunia politik, kami akan mendapatkan dampaknya juga. Nah, kalau kami terjun itu salah juga. Jadi kami itu pertengahan aja. Disebut terjun, nggak terjun. Disebut terjun, ya kami terjun untuk mengetahuinya. Karena kami juga mendapatkan dampaknya. Bukan kami doang, tapi seluruhnya. Betul. Dan kami santri sesuai dengan mandat-mandat guru kami untuk masalah dunia politik itu, apalagi sekarang ya, enggak mewajibkan harus memilih yang mana enggak. Tetapi satu, kalau mandat guru kami itu, peganglah, pilihlah pemimpin yang mempunyai hadis dan dalil, yang memegang Al-Quran dan Sunnah, yang memegang syariat Islam. Karena dengan syariat Islam apapun bisa amanah. Dan kami yakin nggak akan amanah kalau nggak amin. Gitu. Masya Allah. Kalau kita. Iya. Luar biasa nih, Bang Aris. Ini kita udah tidak ragu lagi, ya kan? Sudah aminkan desa Bantarsari ya. Iya. Oke, saya minta Bang Aris yang mau elaborasi apa yang mau ditanyakan kepada mereka, santri-santri kita. Silakan Bang Aris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bang Hanan selaku Fafifa TV dan juga rekan-rekan semua mujahidah yang kami bawa dari Direktorat Pengorganisasian dan Saksi, Deputi Saksi di bawah naungan Timnas untuk kemenangan Pak Anies dan Caimin. Tentu di sini kami alhamdulillah sedang mengagendakan canvassing, pergi ke tiap-tiap daerah untuk bisa menyapa warga, termasuk antum-antum semua di sini. Alhamdulillah ya. Dan di perjalanan pun pada akhirnya kita bertemu dan kami sangat bangga sekali bisa ketemu dengan ketua dan juga teman-teman semua. Walaupun memang sebenarnya saya ini dulu bekas nyantri juga. Saya sempat nyantri di Miftahul Huda, pimpinan ke Khair Afandi. Cuma memang nggak lama karena saya nggak tahan. Karena memang waktu itu saya masih terlalu kecil. Nah, cuman memang di zaman-zaman tahun-tahun masa kepemimpinan Pak Harto dulu ya, saya merasakan bersatunya para santri.
ya kan? Para santri saling bahu membahu, ya kan? Saling tolong menolong dan juga saling menjaga kekompakan dan tanpa ada dicurigai oleh siapapun. Nah, pertanyaan saya, bagaimana yang kalian rasakan di saat 2 periode sebelumnya, di masa pemimpin sebelumnya, yang insya Allah kita akan ganti ya, amin. Amin. Apa yang kalian rasakan di kalangan santri, kira-kira menurut ketua atau teman-teman mungkin ada bisa jawab. Saya ingin tahu aja nih, gitu, apa sih yang kalian rasakan? Yang kami rasakan tentunya yang 2 periode ke belakang, Iya. apalagi sekarang ke Oke. belakang gitu kan. Iya. Sebenarnya tidak bisa diungkapkan dan tidak usah diungkapkan. Oke. Diungkapkan secara jelas takutnya fitnah. Oke. Kami mendengar atau merasakan tidak sesuai dengan teman-teman kami. Tentunya teman-teman kami, masyarakat semuanya bisa merasakan apa yang terjadi sekarang Oke. ke belakang. Ya. Nah, kalau yang kami rasakan itu tidak jauh beda dengan mereka yang merasakan. Tidak jauh beda dengan teman-teman kami yang merasakan. Berarti kenapa kami membicarakan mereka tidak jauh beda dengan mereka-mereka yang merasakan? Tentunya ada problem. Yang problem itu sebenarnya tidak bisa diungkapkan. Karena semua orang terutama di kampung-kampung. Terutama di kampung-kampung yang tidak bisa mendapatkan keadilan. Oke. Walaupun negara ini negara adil katanya, gitu kan. Tapi banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Oke. Keadilan secara apapun itu keadilan lah. Ya. Kami tidak bisa membuka apa keluh kesah kami dipimpin oleh pemimpin yang sekarang saat ini, tidak bisa. Karena takutnya fitnah. Ya. Tetapi kami mewakili apa yang kami rasakan, mereka pun pasti merasakan. Dan kami tidak akan mengungkapkan apa perasaan kami karena kita fitnah, itu aja. Oke. Baik. Tentunya pokoknya ada problem. Ya, artinya tentu untuk pemimpin ke depan perlu ada perubahan. Iya. Betul. Betul. Kira-kira untuk perubahan itu sendiri, apa yang antum harapkan dari sisi calon pemimpin kita yang insya Allah mudah-mudahan terpilih? Amin. Amin. Tidak banyak yang ingin kami yang kami inginkan dari pemimpin, tidak banyak. Oke. Cuma satu. Harus pemimpin yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Karena jikalau pemimpin dipimpin oleh yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis, kepada ulama, kepada guru-guru kami, kepada Al-Quran, hadis, kalau diatur dengan itu semuanya akan amanah. Amin. Akan amin. Amin. Gitu. Saya tambahin dikit Ustaz Kudsi. Ini kan antum dari pondok pesantren, ya kan, teman-teman santri semua, ya kan. Kita tahu ijtima ulama kemarin, ya, bahwa memutuskan adalah Pak Anies, ya kan, ijtima ulama. Ada banyak ulama tersebut itu, ya kan, Mas Habib Rizik, ya kan. Dari pondok pesantren sendiri, apakah sudah ada ultimat langsung dari Kiai seperti apa, Ustaz? Sebenarnya gini ya, kami kenapa saya nggak membocorkan? Membocorkan itu kami berpegang teguh atau bagaimana guru kami sesuai dengan pilihan NU, sesuai dengan pilihan Habib Banariji, gitu. Enggak menyebutnya itu kenapa sih? Tentunya kami memegang gini. Seharusnya udah paham kenapa kami memilih orang yang pemimpin yang berpegang teguh kepada syariat Islam, kepada hadis dan dalil. Tentunya itu semua adalah satu komando guru-guru kami yaitu NU. Nah, sebenarnya ke situ itu. Bukan milih kami, oh misalkan Pak Anies berarti berpegang teguh kepada syariat Islam dan hadis, bukan. Bukan saya. Tapi guru-guru kami menyarankan satu harus pilihlah pemimpin yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Nah, itu. Dan kami kan berpikir
siapa sih pemimpin sekarang dari tiga gitu kan, dari tiga pemimpin yang berpegang teguh kepada syariat Islam, siapa sih? Sebenarnya tidak usah diungkapkan, karena istimewa ulama pun udah pada tahu gitu kan. Oh iya, mungkin jawabannya oh iya itu aja. Gitu. Gitu. Secara eksplisit ya sebenarnya sudah amin ya Bang Haris ya. Bang Haris ada tambahan ya buat teman-teman? Mungkin sedikit yang ingin saya tanya dari Ustadz Qudsi, ya kan, mengenai terkait masalah dunia santri ini sendiri ya, dimana kan kita tahu tentu saat ini kan santri ini kan untuk tingkat pendidikannya atau untuk sistem pengajarannya bisa dikatakan tidak ketinggalan gitu kan, dibanding dengan sistem pengajaran umum gitu kan. Nah tentu di sini para santri ini punya harapan. Kira-kira harapannya apa untuk pemimpin kita ke depan? Satu, untuk pemimpin kita ke depannya, saya tidak banyak harapan. Cukup satu, pemimpin harus lengket dengan ulama. Bukan ulama yang harus melengketkan pemimpin, bukan, tapi pemimpin harus lengket dengan ulama. Gitu. Ya. Kemudian tadi Afwan Ustadz, saya juga tadi sempat berbicara sama teman antum nih, murid antum mungkin ya. Saudara siapa? Zaki. Namanya Zaki, keren. Jadi kayak artis India ya kan. Jadi beliau ini juga ternyata perhatian juga terhadap terhadap nasib santri saat ini, gitu kan, dimana banyak beliau tadi mengungkapkan bahwa santri-santri kita ini sekarang seperti tidak bebas gitu kan untuk bisa menimba ilmu karena khawatir dicurigai atau diawasi seperti itu ya Zaki ya. Mungkin Zaki punya unek-unek atau ingin Zaki sampaikan. Silakan Zaki. Apa Ustadz? Silakan Ustadz Zaki. Ya, yang saya harapkan itu punya pemimpin di zaman sekarang ini, ya intinya itu harus mempunyai keimanan, ya kan? Ya, kalau dia sudah beriman gitu, sudah beriman, tentunya akan aman gitu, dan kedepannya akan amin gitu. Kalau udah beriman, kalau udah beriman itu akan mencakup segalanya gitu. Tapi kan tadi antum juga cerita nih bahwa banyak nih sekarang para ulama dikriminalisasi, betul? Ya. Nah, kira-kira menurut antum kenapa sih kok seperti itu gitu? Apa yang antum harapkan dari pemimpin ke depan? Apakah keadilannya ditegakkan atau bagaimana? Atau memang memberikan apa untuk para santri supaya santri ini nyaman gitu, ya kan? Untuk bisa menimba ilmu di pesantren-pesantren. Ya kan zaman sekarang tuh para habaib, para kiai ya banyak yang dikriminalisasi, banyak yang dipenjara gitu kan. Udah banyak contohnya gitu. Nah, yang saya harapkan itu sebagai pemimpin, kalau misalkan Pak Anies jadi, yang saya inginkan harus mengayomi para habaib, para kiai, harus menghargai, menghormati para habaib, para kiai gitu. Jangan sampai memusuhi para kiai, para habaib gitu. Tentunya harus mendukung ke perjuangan para santri untuk keberhasilan di masa depan gitu. Dan juga tadi antum juga cerita nih, karena yang membesarkan negara ini siapa? Kan gitu. Tadi antum cerita ke anak. Nah, coba deh. Iya kan, sebagian besar Indonesia merdeka itu bukan sama anak-anak sekolah, bukan sama anak-anak kuliahan. Dari saya dengar sejarah itu bahwa Indonesia ini merdekanya sama kiai, sama para santri gitu, perjuangan para santri sama ulama gitu. Oke Bang Haris, saya minta mungkin closing statement dari Ustadz Qudsi tanggal 14. Mungkin kita sama-sama pendukung Pak Anies nih, ya kan? Ajak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di luar sana, sahabat Pak Pipa di seluruh tanah air, ya kan?
untuk bagaimana mendukung Pak Anies, mencoblos Pak Anies tanggal 14. Silakan Ustadz, mungkin ngajak santri-santri apa di mana seluruh Indonesia, ajakan aja Ustadz, silakan. Begini, sesuai dengan mandat guru kami, gini, kami tidak akan mewajibkan memilih siapapun, tetapi pilihlah pemimpin yang mempunyai atau berpegang teguh kepada dalil dan hadis, Quran dan hadis. Tentunya tidak akan salah lagi, yaitu nomor 1. Nah, gitu. Kalau negara ini akan mau aman, kalau kita mau sejahtera, kalau kita semuanya mau dalam koridor keamanan, ya tentunya insya Allah harus amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita tutup aja Bang Aris ya. Iya. Siap ya, terima kasih Ustadz Kursi dan semua teman-teman santri ya. Jadi tadi secara jelas beliau katakan bahwa ya kan, beliau kalau sudah dimuliakan namanya gurunya atau ulama sudah otomatis ya kan. Siapa yang paling dekat ulama dengan ulama capres saat ini? Ya amin, betul ya. UAS sudah secara eksplisit mengatakan dukung amin. Kemudian ada Hidayat, Habaib, Ijtima Ulama. Artinya memang Pak Anies 100% ya. Insya Allah didukung oleh para ulama dan guru kita ya. Oke Ustadz, mungkin ada yel-yel buat penyemangat Ustadz. Insya Allah pasti ada. Oh silakan. Pasti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau negara ini pingin aman, harus pilih Amin, amin, amin. insya Allah aman. Aman. Oke, terima kasih. Saya Lalu Hanan, Fafifa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.